Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Takin? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ini udah assalamualaikum yang keberapa, Cak? Udah yang ke ratusan ya kita ya. Karena emang Dari tadi susah. retake terus. Iya, setting ginian aja susah. Susah. Ya, cuman nggak apa-apa lah. Kita nikmati saja masa-masa karantina. Masa-masa indah. Masa-masa indah ini. Work from home, ya. Walaupun Iya. rumah gua jauh, tapi ya inilah rumah bagi saya. Iya. Rumahnya Pak Ali kan Lu itu. lagi di mana? Lu di rumah? Gua di kosan. Di Di kosan. kebetulan bini gua masih belum WFH, Cak. Karena alasan perusahaannya katanya masih sistemnya masih belum bisa dibawa ke rumah. Jadi masih nggak tahu deh, gue nggak ngerti, pokoknya jaringannya gitu nggak bisa dibawa, jadi harus bini gue yang ke kantor. Tapi orang-orang Oke. pusatnya sih udah pada WFH, maksudnya pusat dia kan di kantor Ah, Ciawi sini, di pusatnya udah WFH dia oh, belum. Mudah-mudahan sih ya secepatnya dia tuh. bisa WFH lah, gue juga khawatir. Iya benar. Ya karena kita pentingin kesehatan aja sih sebetulnya. Betul, karena memang lebih baik apa ya, sementara ini memang lebih baik untuk kita untuk di rumah aja gitu ya. Yo, ay. Di Iya, rumah aja. Hashtag di di rumah rumah aja, aja. hashtag di rumah aja. Itu siapa sih yang pertama bikin di rumah aja? Waduh, siapa ya? Mbak Kayaknya Mbak Nana ya? mungkin mungkin Mbak Najwa Nana. Shihab ya? Mungkin Mbak Nana terus akhirnya diaplikasikan oleh semua orang. Sama Mbak Nini Tapi dan Mbak keren sih. Nunu. Nah, itu dia. Anak Nunu. Ya, lu. Gue jadi inget konten ini apa sih? Tinky Winky Dipsy. Lala, tau nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Nggak tahu. Ntar gue tunjukin ntar di sini. Gimana, Cak? Rasanya WFH, Cak? BTW. Gua WFH-nya gue seneng. Gue kalau WFH gue rasa maksudnya Ini mungkin kan cita-cita lu ini dari sebelum kerja ya? iya Sebelum lu PNS kan lu pengennya di rumah tapi dapat pengennya uang gitu kan? BTW bener lu bener. introvert gak sih? Gue introvert. Gue Introvert ya? introvert. Sama kita berarti. Introvert yang memaksakan diri untuk ekstrovert. Iya, betul. Sama. Lu Tapi jangan gue iya nyamain maksudnya dulu. bener-bener. Asal yang penting target kerja kita jelas, outputnya Ya. jelas. Hmm. Karena gue kan sempet kerja di sales mobil juga, Kin. Oh gitu ya. Ya, jadi Itu sales nggak mobil dihitung itu absen ya? Absennya nggak dikira, jadi diabaikan lah ya? absen. Terus briefing jam 8 briefing 15 menit. Setelah itu lu bodo amat mau ngelakuin apa gitu. Yang penting lu hari itu target jelas ketemu, misalkan ketemu orang 15 orang sehari. Nah, Nah, lu laporan gitu. oh gitu. Dari 15 orang itu lu yang jadi prospek, dari prospek itu maksudnya yang nanya-nanya tentang mobil itu berapa orang. Nah, itu Hmm. konversinya harus jelas tuh laporannya kayak gitu. Hmm. Cuman dengan cara apa kita mendapatkan target itu, si supervisornya sih bodo amat ya. Hmm. Mau kita habis briefing pulang dulu, mau sampai Pas malam, atau mau balik lagi. agak keras berarti bersaingnya ya. Wah, sangat keras. Sangat keras. Ya udah nggak usah nangis. Oh, gimana lu? Gua Level gimana lu? gua WFH Perasaannya? ya salah satu enaknya ya memang di rumah. Karena gua orangnya lu tau kan gua kalau di keramaian suka pusing gua, makanya gua nggak cocok di keramaian gitu. Nonton konser gue jarang. Gue sukanya 3-5 orang nongkrong di satu tempat yang sepi gitu, enak. Menurut gue itu lebih intim dan lebih asik aja gitu, ketimbang gue harus nongkrong di tengah-tengah mall. Ngapain juga gue di tengah-tengah mall ya. Nggak, maksud gue maksudnya di mall gitu, ya Iya. memang enak. Nah, di rumah ini kesepakatan kan skala berkelokop. Jadi kesempatan gue untuk diri gue untuk menggali lebih dalam tentang siapa sih gue sebenarnya. Apa sih? Lu masih belum menemukan ya? Enggak. Jadi gue senang aja. Cuma gue bingung. Itu gue senang ya. Namanya kerja dari rumah, siapa Ya. sih yang gak senang? Nah, eh, yang gue pikir lagi adalah, tapi dengan kerjaan kita nih, lo sama gue, lo kan
secara struktur mungkin lu di atas gue ya, maksudnya lu atasan gue. Nah, Hmm. lu sama gue, kita bingung gak sih cara bikin kontennya yang akhirnya kita bikin konten kayak gini? Gue bingung mau bikin konten apa. Biasanya kita di kantor, terus Benar. syuting koleksi, syuting ini, syuting itu, syuting gampang. Iya, Ada sekarang kita bingung gitu. mau jualan apa ya? Iya. Kita bingung Iya. mau bikin konten kayak apa. Ya sebenarnya gini guys, WFH ini bukan bukan sekedar buat liburan. Namanya ya work from home. Work. Ya gue nggak terlalu pasti bahasa Inggris, maaf nih ya. Work from home. Nah, WFH ini kita apa ya? Untuk bukan ajang pamer, wah gue WFH, bukan ajang juga untuk malas-malesan. Ya kita tetap produktif di rumah gitu. WFH ini diadakan, diusulkan oleh pemerintah. Bukan diusulkan, disarankan oleh pemerintah ini. Sebenarnya apa dah? Supaya buat memutus rantai si COVID ini kan. Si COVID ini kan penyebarannya sangat masif. Nah, untuk memutus ini, udahlah yang bisa di rumah dulu kan gitu. Selama 14 hari. Nah, karena inkubasinya 14 hari, jadi ketahuan tuh, paling nggak ketahuan si yang udah punya gejala dan yang belum punya gejala. Nah, yang udah punya gejala jadi gampang ditesnya. Sudah dites, udah ketahuan, interaksinya sama siapa aja bisa di tracing dan bisa ditempatkan di rumah sakit. Kalau kita nggak di rumah aja, hashtag di rumah aja itu penyebarannya bakal makin luas dan rumah sakit itu tahu bisa nampung atau enggak. Cina yang istilahnya negaranya lebih, kita bukan mau bikin bahwa Indonesia ini lebih rendah dari sini ya, tapi Cina yang negaranya agak keren aja gitu. Pertama lah. Iya. Pertama aja kelimpungan kan. Kelimpungan. Waduh, pasiennya membludak begitu kan. Makanya dia sampai lockdown. Nah, kita nih kalau lockdown ekonominya kan jadi agak rancu ya. Dari sisi ekonomi menurut gue kayaknya kalau di lockdown akan kacau banget nih sisi ekonominya. Ini aja nggak lockdown aja udah 16.000 kan. Gimana lockdown? Maksud gue makanya kita tetap di rumah aja untuk bantu ekonominya, untuk bantu juga para pekerja rumah sakit itu apa sih namanya? Ya itulah para apa ya? Orang-orang para dokter, para suster, para pahlawan-pahlawan kita tenaga medis. Iya. Mereka yang menurut gue itu sih. Kayak jangan pada keluar dah kalau bisa. Iya. Kemarin juga ada kayak dokter yang kena juga akhirnya juga ya. Meninggal ya. Iya. Hebat banget itu biasanya. Mudah-mudahan mereka diterima sebagai syuhada lah. Amin, betul. Amin. Udah bekerja kan, terus buat negara. Terus kena wabah juga, insya Allah kita berdoa buat mereka mati syahid. Betul. Beragama Muslim. Tadi kan gue juga sempat bilang, maksudnya WFH-nya sendiri gue senang gitu, suka sama konsep WFH. Cuman kalau kita tarik kan sebenarnya WFH ini karena virus corona gitu kan. Yep. Nah, kalau ditanyanya kayak gitu, yang gue sih sangat sedih. Apalagi social distancing. Social distancing itu ketika gue mendengar kata itu, gue dari hati nurani gue sangat sedih. Sangat menolak ya? Itu sangat menolak. Karena kan itu benar-benar berseberangan dengan dasarnya manusia gitu. Dasarnya manusia kan hidup sosial gitu. Ini sosial. Bukan dasarnya manusia aja. Dasarnya anak muda kan nongkrong. Nggak bisa social distancing. Nggak bisa. Social distancing itu benar-benar kayak membatasi manusia, membatasi anak muda, orang-orang. Apalagi gue kan kinestetik tuh. Gue tahu sendiri kan. Gue kalau ketemu orang tuh pasti, menurut gue gestur tubuh dan sentuhan itu sama pentingnya dengan komunikasi verbal. Kalau bagi gue. Soalnya gue minta tolong sama lu. Gue 90% akan megang pundak lu gitu. Kayak, tolong gitu. Nah itu bagi gue orang-orang kinestetik lainnya mungkin itu sangat penting. Kayak gitu. Dan ketika social distancing itu harus dilakukan, tubuh gue itu seakan menolak gitu. Iya. Tapi demi memutus rantai kan akhirnya lo. Akhirnya mikirnya ke arah sana gitu, walaupun berat tapi ya udahlah.
Mungkin kan gue nggak ngerasa gejalanya, cuman ketika gue sebagai carrier, terus gue megang pundak lu kena gitu kan, nah itu yang menjadi pikiran, harusnya yang menjadi pikiran kayak gitu. Setuju gue. Gitu. Betul ya? Ya, mudah-mudahan di Indonesia ya gue berdoa tidak terlalu banyak lah ya. Udahlah, udah cukup banyak 500 orang gitu, lebih hampir 600 ya. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak dan nggak nambah lagi setelah ini gitu. Amin. Ya, Amin. nambah pun Karena misalnya. gue sedihnya juga ini, apa ya, kalau lu pikir kan kita percaya nih sama hari kiamat. Ini gini aja udah, wah kacau. Gimana kiamat beneran gitu. Gini aja Iya maksudnya, sih. iya. Gini aja kita sama orang disuruh social distancing. Ibadah disuruh di rumah. Wah kacau sih menurut gue. Gue ya serem lah kiamat itu. Dan ngomongin soal agama, gue ya gue lahir dari keluarga yang agak-agak fanatik ya agamanya ya. Iya. Dan lu juga kan? Betul. Nah, kita berdua sepakat dong bahwa sholat memang harus di masjid. Untuk pria wajib. Iya, untuk pria wajib di masjid, wajib dong, ya enggak? Bahkan betul, wajib. Bukan hanya keharusan, kewajiban. Iya. Ya. Beda gak sih harus sama wajib? Kalau menurut gue wajib lebih tinggi. Nggak tahu apa, pemilihan diksi aja kali ya. Ya pokoknya menurut gue wajib banget. Nah, kita nih yang lumayan percaya dengan ya, itu. kita percaya dan ketika ada perintah dari MUI dan himbauan dari negara untuk sholat di rumah saja, lu nerima nggak? Gua nih Kin, sedihnya adalah gua nggak dilarang gitu, itu aja gua nggak ke masjid. Iya. Apalagi dilarang. Kita bolong-bolong ke masjidnya ya. Iya. Maksudnya gue tanpa ada larangan itu dari presiden, dari MUI, gue aja masih bolong-bolong. Gak ke masjid aja enggak, sholat sendiri aja enggak, apalagi dilarang. Itu gue sedihnya. Terus Jumatan kemarin banyak yang masjid yang tutup. Gitu, dan ya akhirnya gue merasa sedih sih. Maksudnya hati gue menolak gitu. Cuman ya gimana ya? Sekarang itu kayak otak sama hati gue tuh kayak dibenturin gitu loh. Nah, poin gue gini, Will. Poin gue adalah masih ada di luar sana yang nanti ditampilinnya videonya, jangan deh, ntar malah kenapa-napa. Ya pokoknya gue ngeliat video lah ya. Gue ngeliat video bahwa dia marah-marah ke marbot bahwa ini jangan takut sama dia ngomong apa, bukan ya sama corona, dan jangan takut sama pejabat di daerahnya dia lah gitu. Entah gubernurnya kah, atau dia ngomong Pak Jokowi ya, nggak tahu lah pokoknya gitu. Jangan takut lah pokoknya, takut tuh sama Allah kata kayak gitu. Iya, memang iya. Dalam hati gue tuh memang iya. Gue juga takut sama Allah, takut lah. Kita yang pencipta kita dia kan gitu ya. Tapi maksud gue poinnya bukan ke situ. Ini adalah ikhtiar kita. Jadi gini loh, Will. Kalau konsep gue gini, kita udah berikhtiar satu, cuci tangan. Berikhtiar kedua, ya termasuk dan segalanya, cuci tangan, cuci pakai hand sanitizer kalau keluar, terus tetap di rumah aja. Ikhtiarnya semua yang dilakukan, yang diperintahkan pemerintah kita ikutin. Nah, setelah itu baru kita pasrahkan pada Allah. Gimana nasib kita? Kita berdoa. La haula wala quwata illa billah, kan gitu ya dalam agama kan. Nah, betul. Maksud gua ketika kita udah pasrah, dan baru kita udah berusaha, baru kita pasrah. Paham gak lo? Jangan kita pasrah duluan tapi nggak ada usahanya. Betul. Karena wabah kayak gini, Will, di Islam tuh udah ada, Will, pas zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika dia, kalau nggak salah itu kejadiannya mau perang dengan Romawi, mau ekspansi ke Romawi, tapi dia melewati daerah itu ada wabahnya. Terus dia konsultasi lah
ratas sih. Kalau Pak Jokowi ratas sih. Rapat terbatas dengan para sahabat-sahabat, dan ada sahabat yang senior juga. Aduh, namanya lupa gue siapa ya. Bentar gue cari dulu biar lebih valid. Nih, hadisnya Sahih Muslim nomor 4114. 4114. Jadi ketika jadi Umar nih mau ekspansi Islam ke Romawi kalau nggak salah ya itu. Nah, terus di tengah-tengah perjalanannya ada daerah yang ada wabahnya. Daerah itu sudah ada wabah itu, wabah. Terus dikabarkanlah kepada Sayyidina Umar, Khalifah. Terus diadakanlah ratas, kan, rapat terbatas. Nah, pas diadakan ratas itu, maka Umar bilang nih, kita balik aja nih. Nah, panggil sini pemimpin-pemimpin Quraisy yang hijrah sebelum penaklukan Mekah. Maka Ibnu Abbas memacu mereka. Dan ternyata semuanya sependapat, tidak ada perbedaan. Kata mereka, kami berpendapat sebaiknya Anda pulang saja kembali bersama rombongan Anda. Dan jangan menghadapkan mereka kepada wabah ini. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, besok pagi-pagi aku akan kembali pulang, karena itu bersiap-siaplah kalian. Lalu Umar mau pulang. Lalu sahabat lainnya, Abu Ubaidah bin Jarrah, radhiyallahu anhu, bertanya, apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Nah, gitu. Terus Umar menjawab, mengapa kamu bertanya demikian, hai Ubaidah? Gitu. Terus kata Umar, maksudnya di sini tuh, engkau kan sahabat nih, sahabat Rasulullah, harusnya ngerti dong gitu. Harusnya engkau berilmu gitu. Terus agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya, beliau menjawab, ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembalakan dengan takdir Allah juga? Dan jika engkau mengembala di tempat yang tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga. Paham kan lu maksud gue? Jadi artinya kalau lu punya unta, terus ada yang tandus, ada yang enggak, ya lu pasti milih yang enggak tandus lah, milih yang bagus gitu. Nah, dua-duanya pun takdir Allah. Makanya Allah tuh ngasih lu pilihan dengan berikhtiar. Dengan adanya wabah ini kita dikasih pilihan dong. Kita mau sembarangan atau mau bersih. Paling enggak lu bisa sadar sendirilah, bagi orang-orang yang gue nggak ngerti, mereka ngerti agama gitu, Islam, tapi kok nggak berpikir sampai sejauh seandainya lu keluar dan lu menjadi carrier ataupun lu positif corona, tapi lu nggak tahu dan lu menyebabkan orang lain terinfeksi gara-gara lu, di akhirat lu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, itu maksud gua. Orang-orang kan dia ngerti agama nih. Gua jangan takut sama corona, takutlah sama Allah. Artinya lu ngerti agama. Orang yang ngomong gitu gua anggap dia ngerti agama. Tapi kok dia nggak ngambil situasi bahwa di akhir hayatnya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, betul. Kalau maksud gua ke situ sih. Jadi masjid tutup, kita sedih, sama semua orang juga sedih. Bahkan Mekah, Madinah juga tutup. Kita semua sedih. Iya. Gue lihat itu sholat Jumat yang kemarin. Sholat Jumat yang kemarin itu apa? Iya, imamnya sedih banget, kasihan banget. Iya. Imamnya nangis tuh. Gereja, bukan hanya masjid, gereja juga tutup. Tempat ibadah semua 5 agama yang diakui sama pemerintah semua tutup untuk mempersempit, untuk memutus bahkan tali bukan tali silaturahim, tali penyebaran virus corona. Nah, maksud gua ya kita haruslah mendukung daripada itu. Yang ngerti agama, lu harus tahu bahwa ketika yang gue bilang tadi, ketika lu jadi carrier, lu akan minta pertanggungjawaban. Kok udah ada himbauan dari pemerintah di rumah aja, lu malah keluar, kan lu jadi penyebab orang lain tertular, ya lu. Nanti kan diminta pertanggungjawaban gitu gimana?
Nah, itu maksud gue. Jadi bukan hanya kita nggak takut sama corona gitu. Bukan, kita memang takut sama pencipta kita. Tapi ada usaha dan ikhtiar yang harus kita lakukan. Betul. Setuju. Dan tapi gue Sebenarnya 2 hari kemarin tuh keluar gini. Gue 2 hari kemarin keluar karena memang kenapa ya? Satu itu itu bukan 2 hari yang kemarin, semalam gue keluar. Semalam gue ke Tamini Square. Gue perlu ngerjain ini konten lantai 2 yang baru tuh. Gue perlu wifi kan. Udah gue akhirnya dengan sangat terpaksa gue keluar naik Gojek. Nah, bapak Gojeknya itu dia seharian itu baru dapat 2 penumpang sama gue. Nah, mungkin akhirnya kalau gue sebagai bapak itu ya, gue mikirnya takdir dia itu ada 2 nih, antara dia berhubungan dengan corona dan dia nggak punya duit gitu kan. Iya. Kalau bapak itu sih akan sangat susah menentukan. Gue nggak tahu ya dia bebannya seperti apa ya. Iya. Dan memang susah sih kalau kita ngejudge. Kalau gue sih sangat susah untuk ngejudge, harus milih yang kayak gimana gitu. Cuman mungkin sedihnya adalah akhirnya dia mikir gue kena corona nggak apa-apa. Gue menyebarkan corona ke penumpang gue, ya gue minta maaf gitu. Tapi ini gue cari duit nih untuk keluarga gue. Mungkin akhirnya dia berpikir seperti itu. Gitu. Tapi itu membahayakan dia juga dan keluarganya dong. Benar sih. Karena harusnya mikirnya kalau dia kerja, terus dia kena corona, keluarganya kena corona, pasti biaya pengobatannya lebih mahal lagi sih. Betul. Iya. Tapi benar juga apa yang lu bilang bahwa intinya poin lu kan ada orang-orang yang nggak bisa untuk tetap di rumah aja gitu kan. Susah iya, banyak tukang Gojek, terus apalagi pasar juga. Tukang nasi goreng. Mereka nggak jualan nggak dapat duit. Nah, makanya Indonesia nih memilih untuk tidak lockdown, Will. Ya, itu kenapa Pak Jokowi untuk tidak lockdown. Karena masih banyak orang yang memang harus keluar. Kalau nggak keluar, mereka gimana? Satu. Iya. Ya kan? Dan mungkin mungkin bisa jadi lockdown. Tapi pemerintah sampai batas tertentu udah menentukan nih kayak kalau udah begini baru kita lockdown. Nah, karena kalau sudah lockdown, orang-orang yang kayak gitu kan harus dibantu sama pemerintah. Harus ada solusi. Nah, iya. Mungkinkah ada pengiriman sembako kah ke daerah-daerah tertentu yang di Jakarta terutama kan Jakarta penyebaran terluas ya. Iya kan sembakonya ditekel sama pemerintah gitu. Cuma kan jadi semuanya kan harus bersinergi ya gitu. Jangan lockdown terus rapid test juga belum dilakukan dan segala macam gitu. Nggak bisa negara tuh luas, bukan komplek rumahan. Kalau komplek rumahan lu lockdown itu masih bisa lu tackle gitu. Negara gitu. Kalau lu lockdown, apalagi gak usah ngomongin ledak, gak usah ngomongin itu deh negara. Yang Indonesia ekonominya berkisar di daerah itu yaitu Jakarta aja. Lockdown jebret. Itu kita harus mikirnya ribuan kali. Bahkan kalau kita jadi presiden, nih jujur istri gue nih ngelihat fotonya Pak Jokowi lagi ngontrol beras. Bini gue tuh kadang-kadang namanya orang gitu, punya feeling. Itu kayaknya Pak Jokowi lagi pusing banget. Gitu. Kenapa ngomong itu? Lihat aja mukanya. Iyalah. Dia lagi pusing banget tuh kayaknya. Ya iyalah. Yang lagi kondisi begini dia harus banyak keputusan yang diambil coba. Iya. Terus gue juga mau pesan sih sama Muspener nih. Janganlah menjadi netizen yang menyusahkan. Sekarang tuh semua orang bisa jadi dokter, semua orang bisa jadi ahli, semua orang merasa mereka memang kebebasan berpendapat gitu. Cuman maksud gue akhirnya melockdown diri gue dari medsos beberapa hari kemarin karena gue lihat Twitter tuh udah wah. Twitter.
Twitter Gua dua iya. kalau Twitter tuh ya. Twitter itu ada dua. Positifnya, alhamdulillah gue dapat banyak informasi dari Twitter. Kedua, aduh, astagfirullahaladzim, gue makin cemas gara-gara kebanyakan ngeliat Twitter. Iya. Iya. Makanya gue bukan Tadi nge-lockdown. tadi Kalau gue lu lebih bilang ke ngalihin ke nonton podcast mas. Jadi lucu lah. ketawa-tawa aja gue hidup gue. Iya, mending konten-konten yang lucu aja. Kita tuh udah kondisi gini yang happy-happy aja lah. Happy dan percayalah pada pemerintah gitu. Maksud gua, pemerintah itu berada di sana pasti karena memang dia memiliki kapasitasnya lah. Gitu. Jangan kayak kita, dan kita harus percaya aja, kayak lu main PUBG atau game apa, ML juga, lu kan harus percaya sama rekan tim gitu kan. Apalagi dia ranknya udah tinggi nih, udah presiden, udah level presiden, nggak mungkin pasti dia nggak nyari yang memikirkan terbaik lah ya. Iya. Mungkin udah percaya aja. Kita memang bisa ngasih pendapat gitu. Cuman ya, kalau di Twitter juga kayaknya Pak Jokowi juga nggak bakal baca juga sih. Ya Kalau menurut gua gini ya, wajar sih orang-orang pada gimana ya, pada agak apa ya, nyari informasi ya, bukan gimana ya, haus informasi kali ya. Iya. Enggak, udah nggak haus lagi. Mereka udah kayak nuntut gitu loh, kayak iya, gue sih seremnya tuh kayak nuntut gitu loh. Ini kita harus lockdown gitu. Terus akhirnya berantem sendiri. Iya, nah, padahal kan kita harus bersatu aja. Nah, maksud gue mereka kayak gitu mungkin karena ini Will, gue juga tadinya sempat agak mikir ini gimana gitu. Cuma ya akhirnya karena banyak nyari tahu dari situs yang kredibel kayak situs-situs pemerintah, kayak Kominfo, kan, kayak Kemenkes dan segala macam, itu menurut gue di situ kan banyak informasi-informasi yang terpercaya yang membuat gue ya udahlah gitu. Jadi pikir. Iya, jadi ya, lebih. Sekarang kita maksimalin aja, bener. Maksud gue maksimalin ke diri kita, ke keluarga kita, dan ke orang lain itu kasih manfaat. Kalau gue sempat lihat kayak kan banyak juga tuh open donation ada di. Iya. Kita bisa ya mereka ngebuka kalau emang kita punya rezeki. Nah, ya itu Will. Orang-orang yang di YouTube itu yang sering pamer-pamer itu pada kemana ya? Pamer-pamer ATM. Ada si Ata dia open. Si Ata Gledek dia open donation di kita bisa ada. Ata Gledek open. Ada. Gledek family ya? Gledek family. Dia punya usaha nasi Padang loh ternyata. Oh gitu? Apa? Tapi ada. Emang orang petir lah. Iya, kayak dia punya ada usaha nasi Padang. Terus warungnya gitu banyak fotonya dia gitu. Itu ada dua tuh. Dari buat nasi Padang dia. Buat para fansnya akan senang sekali dimakan di tempat itu. Buat para hatersnya itu akan jadi hukuman terberat dalam hidupnya di situ. Dia nengok kiri ada foto Atta, kanan ada foto Atta. Nasi Padangnya yang tadinya enak jadi berubah. Iya. Padahal pesennya nggak pedes nih Pak. Gitu. Marah-marah nih. BTW ini hari ini guys nggak ada rencana kita mau ngomongin apa, cuma pengen sekedar video call supaya lewat aplikasi Zoom supaya pertama mau ngetes, terus kedua ya udahlah bikin podcast aja lo ya gitu. Cuma nggak tahu mau ngomongin apa ya, pasti seputar corona. Kebanyakan iya, kebanyakan ini kayaknya gini. Baca kitab Gundul seputar, ngomong seputarnya seputar. Ya, apa ya? Kalau pesan-pesan sih itu tadilah. Pokoknya maksimalin aja. Kita kan maksudnya hidup tuh selalu memaksimalkan diri kita sehari-hari gitu kan. Kalau memang kondisinya seperti ini, ya apa yang bisa kita maksimalkan gitu. Jangan memperkeruh suasana. Betul. Maksimalkan diri kita sendiri, keluarga kita. Terus ya kalau bisa ngasih efek ke negara, kalian punya channelnya, dan bukan dari Twitter ya yang jelas. Kalian misalnya punya channelnya, mungkin keluarga kalian ada pejabat, kalian kasih pemikiran kalian lewat situ, itu kayaknya lebih ngefek gitu.
Daripada Ya, Twitter ya terus trending-trending yang nggak dianggapin juga. kayaknya sih nggak dianggap. Hmm. Kayaknya sih nggak dianggap. Tapi ya Muspainer sih gue yakin kalau Muspainer sih dia pinter-pinter lah. Muspainer, Hmm. kalian bisa komen harusnya gimana sih gitu. Dan Hmm. mungkin gue butuh saran WFA supaya nggak bosen itu apa gitu. Kita bikin aja Ngapain? kontennya, Cak. Ah, Lu nih bikin bikin kontennya gini. Jadi eh, ya ini gampang lah, ntar aja di luar dari recording. oke. Iya, gue WFA download game ya. Download doang. Terus gue mainin juga baru 5 menit nggak bosen lagi. Lu download PUBG dong, Cak. PUBG ya. Hmm. Tuh. Sama gua Ya, lu carrier barang-barang gua aja, lu carrier peluru. iya. Gua Lu tinggal membunuh gue gua kasih. hampir membunuh 20% peserta nih. Wih, luar biasa. Iya, iya. Siap, siap. Ya udah. Ah, Apa nih, Cak, sudahlah. simpulannya? Simpulannya, Ya, sebelum Anda meminta lockdown kepada pemerintah, lockdown diri Anda sendiri. ya. Betul, Betul. betul, betul. Ya kan? Jadi Betul. kalau kata di hadis itu eh, ketika ada wabah, Rasulullah itu memerintahkan untuk jangan mendatangi wilayah itu dan yang ada di dalam wilayah itu jangan pula keluar. Sama kayak kita sekarang. Kita di rumah aja karena virusnya ada di luar nih kan. Kita jangan keluar. Hmm, Nah, kalau keluar pun kita harus terpaksa nih, harus melindungi diri kita dari virus itu. Sebelum betul, meminta betul. lockdown kepada pemerintah, lockdown diri Anda diri sendiri. Dan untuk Benar. para pemuda-pemuda yang sehat bugar, yang selama hidupnya mungkin nggak pernah ngerasain sakit, yang kalau sakit juga sembuh sendiri, karena imun Anda Iya. kuat, Buat tolong, sedang bagus-bagusnya. tolong pikirkan para orang tua Anda di rumah. Mungkin Ya. saja Anda Ya, siapapun. membawa virus itu, carrier itu ke rumah, dan kasihan orang tua Anda. Ya, betul, betul, betul. Udah banyak kok artikel-artikel yang bicara tentang konsep carrier itu ya. Walaupun Hmm. jadi dia bisa hidup di tubuh seseorang walaupun orang itu dia imunnya bisa menolak si coronanya buat masuk, tapi tetap ke bawah dan virus itu bisa tersebar ke orang lain. Betul. Nah, intinya kayak gitulah. Jadi buat yang nggak ngerasain gejala, merasa ingin menantang dunia, memang kalian memenangkan dunia, tapi kalian mungkin mencelakakan orang lain. Iya, Seperti betul. itu. Jadi Jadi ya tetap di rumah aja, nikmatin aja kalem-kalem hidup. nge-game. Betul. Iya, nge-game atau punya acara tips-tips biar nggak bosen, share-share aja biar kita saling. Cak, terima Oke, kasih sudah membuat podcast ini tidak jelas arahannya mau kemana. besok Coba ajain orang-orang lagi lah. Besok kita ajak muspeners, orang-orang muspen yang lain. Iya. Biar Kita kita ajak. tahu mereka WFH ngapain aja gitu. Iya, iya. Kita belum ada meeting konferensi gitu ya. Telekonferensi. Nggak bisa. Bener. Gue Kalau ke gua kos kan di di Ciawi, kosan nggak bisa ya. ngomong F lu, bener lu. Lingkungan itu mempengaruhi. Telekonferensi, gue bilang. Telekonferensi. Iya, Kalau terima kasih, gua Cak. ada kerjaan gini kan, yoi sama-sama. Nah, Enggak jangan lupa dijadwalkan konsep. untuk telekonferensi. Telekonferensi harus. Karena gue kalau nggak ada kesibukan di kosan, gue akan melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan sendiri oleh Iya, pria. yaitu dengan sabun-sabun tertentu ataupun dengan lotion ya. Betul. Nah, itu berbahaya. Karena di umur-umur seperti ini ya, Sedang saya jos-josnya suka membersihkan kamar mandi ya. dengan pakai Vixal aja enak. Pixel dan Wipol. Biar clean kan. Kan disinfektan. Ya, terima kasih, Cak. Semoga hari Anda Yoi, menyenangkan. terima kasih. Dadah, Sehat terus. Muspeners. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.